Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Vincentius Pala dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas A akan mendeskripsikan penggunaan bahasa ibu dalam proses pembelajaran disertai dengan 10 artikel pendukung artikel saya, di mana tugas ini merupakan bentuk dan tanggung jawab saya sebagai mahasiswa dalam memenuhi nilai ujian akhir semester. Baik, langsung saja. Berbicara mengenai bahasa ibu, proses pembelajaran pada masa kini cenderung sulit. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi kebiasaan anak dalam menerima dan menerapkan proses pembelajaran yang diterima. Di sisi lain, hal yang mempengaruhi proses tersebut adalah sulitnya siswa dalam menangkap pembelajaran yang disampaikan guru dalam arti penyampaian materi dengan menggunakan bahasa yang formal. Hal ini dapat dilihat dengan beberapa pertimbangan yang membuat siswa sulit untuk memahami hal tersebut. Ditambah lagi dengan penggunaan bahasa pada anak yang lebih cenderung menggunakan bahasa bawaan, yakni bahasa ibu yang notabene-nya adalah bahasa sehari-hari yang sering digunakan di lingkungan keluarga dan juga masyarakat, sehingga terbawa hingga anak memasuki lingkup pendidikan, yakni lingkungan sekolah. Komunikasi yang intens dengan menggunakan bahasa ibu ini menyebabkan anak kesulitan untuk memahami materi ketika mengikuti materi pembelajaran di sekolah. Apalagi bahasa pengantar yang digunakan di sekolah adalah bahasa Indonesia. Permasalahannya ini menjadi perhatian serius sehingga sekolah atas izin pemerintah dapat menggunakan bahasa ibu sebagai pengantar serta proses pembelajaran menggunakan bahasa ibu guna membantu anak lebih mudah memahami materi yang disampaikan oleh guru. Hal ini juga memiliki tujuan lain, yakni dapat mempermudah proses pengetahuan anak pada usia yang rentang jenuh dalam menerima materi, apalagi dengan menggunakan bahasa yang sulit untuk dipahami. Ketika kehadiran penerapan bahasa ibu ini ternyata dapat membantu guru guna para siswa memahami apa yang diajarkan. Nah, dari latar belakang di atas dapat dikemukakan dan dipertanggungjawabkan dengan 10 artikel pendukung gagasan latar belakang di bawah ini. 1. Menurut Ibu Efrida Ita tahun 2022, berdasarkan hasil wawancara dan observasi di TK Ula Ewa, diperoleh informasi bahwa bahasa yang digunakan dalam proses pembelajaran adalah bahasa Indonesia. Namun, pada kenyataan pada saat pelaksanaan pembelajaran, anak kesulitan untuk memahami dan mengikuti materi yang ditayangkan dan disampaikan oleh guru. Berdasarkan fakta tersebut, dengan adanya program pendidikan anak usia dini berbasis bahasa ibu membuat siswa dan siswi mampu lebih aktif dan cepat dalam menerima pembelajaran. Yang kedua, menurut Yasinta Mahendra dan kawan-kawan pada tahun 2022, berdasarkan data ditunjukkan pengaruh penggunaan bahasa formal dalam pembelajaran, pengantar pembelajaran membuat siswa kurang untuk memahami materi. Namun munculnya ide dengan menggunakan bahasa ibu sangat membantu guru dalam melaksanakan pencapaian kompetensi pembelajaran. Yang ketiga, menurut Pritimi Ismani dan kawan-kawan pada tahun 2022, berdasarkan hasil pembahasan bahasa yang digunakan oleh siswa cenderung menggunakan bahasa pertama, yakni bahasa ibu, dibandingkan dengan bahasa kedua adalah bahasa Indonesia. Sesuai data, 99% menggunakan bahasa pertamanya atau bahasa ibu dibandingkan bahasa Indonesia. Kemudian Kemendikbud juga memberikan beberapa masukan mengenai bahasa ibu. Penggunaan bahasa ibu memberikan kontribusi yang positif terhadap pencapaian target atau hasil belajar, terutama di kelas awal. Pada kesempatan yang sama, Ketua Komite Nasional mengatakan bahwa peranan bahasa ibu itu sangat berguna untuk mendapat dukungan dari dinas terkait. Kemudian Heni Hendrawati juga memberikan pendapat yang menyatakan bahwa penggunaan bahasa ibu yang dilakukan guru dapat memberikan terobosan baru dalam kegiatan pembelajaran. Selain itu, dapat melestarikan bahasa berkedudukan sebagai pemersatu bangsa. Di sisi lain, Patris E. Harun juga berpendapat bahwa bahasa ibu sebagai pengantar dalam pembelajaran sangatlah membantu guru dan peserta didik di daerah mayoritas yang menggunakan bahasa lokal atau berbahasa ibu dalam memenuhi materi pembelajaran.
Penggunaan bahasa serta perbedaan kognitif dari peserta didik menjadi kendala dalam menyampaikan materi, sehingga peranan guru melalui bahasa ibu sangatlah membantu siswa menemukan titik pencapaian pembelajaran. Kemudian Sahrudin Eli, Julian Kariju dan kawan-kawan juga memberikan masukan. Hasil penelitian yang sudah dilaksanakan bahwa motivasi belajar siswa terbilang cukup tinggi dengan menggunakan bahasa ibu dalam pelajaran, dengan presentasi 38,7% lebih optimal dengan menggunakan bahasa ibu dibandingkan 0,735% lebih sulit menggunakan bahasa Indonesia. Ginanjar Widodo juga memberikan pendapat dengan menggunakan bahasa ibu untuk belajar memungkinkan peserta didik untuk dapat berpengalaman total, melanjutkan pembangunan konseptual mereka untuk memberikan lingkungan sosial emosional di mana kondisi dasar untuk belajar dapat terjadi. Itu adalah praktik sistem pendidikan yang baik untuk membangun kompetisi dan kemampuan peserta didik. Kemudian Dwi Yarti, Muhammad Ali dan kawan-kawan juga berpendapat berdasarkan hasil penelitian, maka secara umum disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara bahasa ibu dengan kemampuan berbahasa lisan anak usia 4 sampai dengan 5 tahun di TK LKIA Pontianak sebesar 32,7% dan sisanya dipengaruhi oleh budaya lingkungan masyarakat dan intensitas interaksi sosial sebesar 67,3 sangat berpengaruh pada kemampuan menyimak anak usia 4 sampai dengan 5 tahun. Nah, sehingga penggunaan bahasa ibu yang baik dengan melibatkan anak dapat meningkatkan kemampuan menyimak anak pada usia 4 sampai dengan 5 tahun di TK Pontianak sebesar 20,8% dipengaruhi oleh budaya dan sisanya adalah interaksi sosial sebesar 71,2%. Kemudian juga ada Ranu Turun bersama kawan-kawan juga memberikan pendapat penggunaan bahasa ibu sangat menguntungkan bagi para penutur dan pentutur dari segi sosial. Dibenarkan karena dalam kajian pembelajaran mengenai kontak bahasa di mana 2 atau lebih bahasa yang dikuasai dalam satu wilayah pasti terjadi variasi dan dapat dikatakan siswa dapat lebih mudah memahami materi yang diajarkan dengan menggunakan bahasa ibu. Nah, dari 10 pernyataan di atas, maksud saya dari 10 artikel di atas, bahwa dapat disimpulkan bahwa penggunaan bahasa ibu harus bisa diterapkan ke dalam dunia pendidikan guna membantu penyelenggaraan pembelajaran mencapai target pembelajaran yang memuaskan. Tentunya pula tidak melepaskan atau menerapkan bahasa Indonesia, namun penggunaan bahasa ibu dapat diterapkan dalam proses belajar mengajar seperti pada tahap pengantar materi. Mungkin sekian saja pemaparan materi serta hasil dari artikel saya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kesalahan bahasa dari tempat ini, saya memohon maaf. Sekian dan terima kasih.